Pembalap Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, sukses merebut kemenangan dalam balapan kedua World Superbike Australia 2025 di sirkuit Phillip Island pada Minggu 23 Februari. Dengan kemenangan ini, maka Bulega sukses menyabet hat-trick kemenangan selama di Phillip Island karena juga berhasil memenangi Race 1 dan Superpole Race. Ini adalah hat-trick pertama Bulega di World Superbike. Dalam balapan kali ini, runner-up musim lalu tersebut diikuti oleh sang tandem Alvaro Bautista di posisi kedua dan pembalap tim Patago 11 Ducati, Andrea Iannone, di posisi ketiga. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap MGM Bonovo Racing Ducati, Scott Redding, dan pembalap Barney Sparks Racing Ducati, Danilo Petrucci. Dan berikut hasil race 2 dan klasemen sementara World Superbike Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Sementara itu, pembalap PTR Triumph Factory Racing, Tom Booth Amos, sukses merebut kemenangan dalam balapan kedua World SSP Australia 2025. Pembalap Inggris ini diikuti oleh pembalap Pata Yamaha Tenkate, Stefano Manzi, di posisi kedua, dan pembalap MV Agusta Reparto Corse, Bo Ben Snyder, di posisi ketiga. Posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap GMT 94 Yamaha, Michael Ruben Rinaldi, dan pembalap Kawasaki World SSP Team, Jeremy Alcoba. Pembalap Indonesia dari skuad Yamaha Blue Crew Evan Bros, Aldi Satya Mahendra, berhasil finish di posisi 13 dan meraup 2 poin. Berikut hasil race 2 dan klasemen sementara World SSP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Juara bertahan World Superbike, Toprak Razgatlioglu, melontarkan ancaman untuk mundur dari kejuaraan jika dominasi Ducati terus berlanjut. Pernyataannya muncul setelah Ducati menyapu bersih kemenangan di seri pembuka musim 2025 di Phillip Island, Australia. Akhir pekan di Phillip Island menjadi milik Ducati. Nicolo Bulega memenangkan 3 balapan, sementara rekan-rekan setimnya juga tampil dominan. Pada race 1 hari Sabtu, Razgatlioglu menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang mampu menembus 6 besar. Situasi semakin buruk di 2 balapan hari Minggu, di mana seluruh podium dikuasai oleh pembalap Ducati. Razgatlioglu menilai kondisi ini tidak normal dan membuat persaingan menjadi membosankan. Tahun lalu, Nicolo Bulega memang sudah cepat, dan saya tidak terkejut dia masih kompetitif tahun ini. Alvaro Bautista juga tidak buruk. Tapi sekarang, semua Ducati ada di depan. Ini tidak wajar. Itulah kenapa saya bilang kejuaraan ini hampir seperti Ducati Cup, ujar Razgatlioglu kepada WorldSVK.com. Ia berharap situasi di Australia tidak terus berlanjut. Hal itu menurutnya justru akan menyulitkan seluruh pembalap WSBK. Jika Superbike tetap seperti ini di masa depan, saya tidak akan balapan di sini lagi, keluhnya. Saat Ducati tampil dominan di seri pembuka WSBK, Razgatlioglu justru mengalami akhir pekan yang sulit. Masalahnya sudah dimulai sejak sesi uji coba hari Senin, di mana ia mengalami kecelakaan. Kemudian, pada Jumat, ia kembali terjatuh di awal sesi latihan bebas pertama. Pada race pertama hari Sabtu, ia masih bisa finish di posisi kedua. Namun, di Superpole Race hari Minggu, masalah pengereman membuatnya melebar di tikungan 4 pada lap pertama dan hanya mampu finish di posisi ke-12.
nasib buruknya berlanjut di race 2, di mana masalah teknis memaksanya mundur dari balapan. Pembalap World SBK dari tim Yamaha Pata Racing, Jonathan Rea, mengalami nasib buruk saat menjalani uji coba pramusim World SBK di Phillip Island, Australia, pada 17 Februari. Insiden tunggal yang terjadi di tikungan 2 menjadi mimpi buruk bagi awal musim Rea di World SBK 2025. Motor Yamaha R1 2025 miliknya mengalami high side dan menghantam kaki kirinya dengan keras, menyebabkan beberapa tulang patah dalam beberapa bagian. 2 hari setelah kecelakaan itu, juara World SBK 6 kali tersebut dipulangkan ke Belfast, Irlandia Utara, untuk menjalani operasi. Pada Sabtu lalu, operasi pada kaki kirinya telah selesai, dan tim dokter memastikan bahwa Rea kemungkinan besar akan melewatkan seri kedua di Portimao, Portugal, pada akhir Maret. Kini, pemilik nomor 65 itu harus menerima kenyataan bahwa ia akan absen di Phillip Island, Portimao, dan mungkin di beberapa seri lainnya. Sebagai langkah antisipasi, Yamaha Factory mengizinkan Augusto Fernandes, pembalap penguji Yamaha Factory MotoGP berusia 27 tahun, untuk menggantikan Jonathan Rea di tim Yamaha Pata Racing mulai seri kedua World SBK di Portimao. Fernandes harus memanfaatkan kesempatan tak terduga ini dengan baik. Ia akan menjalani sesi tes resmi di sirkuit Portimao, Portugal, pada 14 sampai 15 Maret. Untuk beradaptasi dengan Yamaha R1 dalam waktu singkat. Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, belum mengubah opini dan kritikannya kepada Marc Marquez meski kini rider Spanyol itu bernaung di timnya. Tardozzi masih beranggapan Marquez merupakan pembalap agresif dan perlu diwaspadai di MotoGP 2025. Tardozzi dan Marquez dikenal berteman baik sejak lama. Namun, Tardozzi juga tak pernah segan melempar kritik kepada Marquez setiap kali sang 8 kali juara dunia berulah di lintasan. Apalagi jika gaya balap dan manuver agresifnya berdampak kepada para pembalapnya sendiri. Kepada Motosan, Tardozzi secara belak-belakan mengaku belum juga mengubah pikirannya soal gaya balap Marquez. Namun, ia juga tak merasa ada masalah bersikap terbuka dengan Marquez karena rider 32 tahun itu juga selalu menerima kritikannya. Saya tak mengubah opini saya soal Marc. Ketika mengatakan sesuatu, saya sungguh-sungguh. Saya juga tak punya masalah membicarakan semua itu dengan Marc. Saya mengenalnya dan ia mengenal saya. Terkadang, Anda bisa berubah pikiran dan terkadang juga tidak, ujar Tardozzi. Mantan pembalap World SBK ini juga menyatakan bahwa ia kerap berdiskusi dengan Marquez setiap kali melemparkan kritik. Di lain sisi, Tardozzi juga sangat memaklumi bahwa pembalap memang kerap harus bertindak nekat demi mendapatkan hasil terbaik di lintasan. Ketika saya mengkritik Marc atas beberapa perilakunya, dia bertindak adil. Dia juga memberikan sudut pandangnya dan saya mendengarkannya. Ia percaya bahwa ia sering mengambil risiko untuk meraih target-targetnya. Yang penting adalah saling bicara dan mendengarkan, ungkapnya. Meski begitu, Tardozzi juga menyatakan bahwa dirinya akan tetap memantau cara kerja Marquez musim ini. Walau akan mendukung Marquez meraih hasil sebaik mungkin, Tardozzi dan Ducati juga merasa harus menjaga Marquez agar tidak sampai kelewat batas dalam mengambil risiko.